Perpustakaan Agung Alexandria berasal dari visi dari Alexander Agung, murid dari Aristoteles, penakluk paling muda dan penguasa seluruh dunia yang diketahui saat itu. Alexandria menjadi simbol pengetahuan terbesar dunia kuno dan mungkin dalam sejarah manusia. Ptolemy pertama Soter dan penerusnya membangun Alexandria sebagai museum, institusi riset di mana Alexandria merupakan gabungan universitas, lembaga riset, dan asrama ilmuwan. Para sarjana diberi gaji negara, makanan gratis, tempat tinggal, dan kebebasan penuh untuk berpikir. Dan ini terjadi bukan 20-30 tahun yang lalu atau 200-300 tahun yang lalu, tapi 2300 tahun yang lalu. Dari perpustakaan ini lahir pencapaian-pencapaian yang terasa mustahil bagi zamannya. Eratosthenes menghitung keliling bumi dengan akurasi luar biasa hanya menggunakan bayangan matahari dan geometri. Heron of Alexandria menciptakan mesin uap primitif bukan sebagai alat industri karena kebutuhan pabrik, melainkan eksperimen teoretis untuk ilmu pengetahuan itu sendiri. Euclid menulis Elements, sistem aksiomatik geometri yang menjadi dasar matematika selama lebih dari 2000 tahun, di mana pengetahuannya dibangun dari definisi, postulat, dan pembuktian logis yang ketat yang masih kita warisi sampai hari ini. Herophilus dan Erasistratus melakukan pembedahan sistematis terhadap tubuh manusia, membedakan saraf motorik dan sensorik, serta memahami otak sebagai pusat kecerdasan, bertentangan dengan pandangan populer saat itu yang menempatkan jantung sebagai pusat pikiran. Dalam filologi dan humaniora, para sarjana Alexandria mengembangkan kritik teks, membandingkan berbagai versi manuskrip Homer, menandai interpolasi, kesalahan salin, dan varian bacaan. Ini adalah embrio metode ilmiah dalam studi sastra. Namun, semua ini cuma bagian-bagian yang selamat atau diketahui sekarang. Ada banyak sekali gulungan yang mungkin jauh lebih besar dan agung, jauh lebih maju di zamannya yang sampai sekarang kita tidak pernah tahu. Bahkan sangat mungkin karya-karya Plato, Aristoteles, dan para filsuf Yunani awal pernah tersimpan yang tidak pernah disalin oleh dunia lain, Romawi, Kristen, Islam, yang membuatnya sampai sekarang tidak sampai di tangan kita. Mungkin saja mereka memiliki pengetahuan yang tidak pernah kita tahu. Ada yang mengatakan bahwa koleksi buku di sana berjumlah 400.000 sampai 700.000 gulungan, walaupun mungkin saja dilebih-lebihkan dan gulungan jelas tidak sama dengan tebal buku modern sekarang. Tapi tetap saja, tidak ada institusi lain di dunia kuno 2300 tahun yang lalu yang bisa mendekati skala ini sedikit pun. Dan dikatakan bahwa semua koleksi ini sebenarnya diperoleh secara paksa, di mana setiap kapal yang berlabuh di Alexandria wajib menyerahkan buku-bukunya. Naskah asli disimpan, salinannya dikembalikan, dan perpustakaan ini juga menjadi saksi dari perubahan politik dan ideologis di sekitarnya. Alexandria berpindah dari tangan Yunani ke Romawi, lalu ke Kristen, dan pada akhirnya Islam dengan fungsi dan legitimasi yang terus-menerus berubah. Dan dalam salah satu transisi ini, Hypatia of Alexandria, seorang filsuf perempuan, pada tahun 415 Masehi dibunuh karena dikatakan pengetahuan yang dia pelajari di perpustakaan ini adalah simbol ancaman ideologis, bahwa apapun yang dia pelajari di sini adalah berbahaya dan ditakuti. Namun kehancuran dari Alexandria sendiri sangat misterius. Kita tidak bisa mengatakan bahwa dia hancur karena kebakaran akibat Julius Caesar, karena yang tercatat kehancurannya cuma parsial. Kita juga tidak bisa mengatakan hilangnya patronase negara abad pertama sampai ketiga Masehi sebagai kehancurannya ketika dia berpindah ke Kekaisaran Romawi. Kita juga tidak bisa mengatakan runtuhnya Serapeum tahun 391 Masehi, kuil besar yang diyakini menyimpan perpustakaan cabang, sebagai kehancurannya. Bahkan perpindahan dari Romawi ke Kristen dan dari Kristen ke Islam pun tidak jelas di titik mana kehancurannya. Jadi bagaimana sebenarnya perpustakaan seagung ini yang menyimpan visi sebesar ini dengan pengetahuan-pengetahuan yang sangat maju di zamannya ini, dan tempat di mana hilangnya setengah pengetahuan manusia ini bisa hancur? Sebelum benar-benar mengetahui bagaimana kita kehilangan setengah dari pengetahuan manusia, kita harus tahu kenapa dan bagaimana sebenarnya pembangunan dari perpustakaan agung ini dari awal. Alexander, pemimpin paling besar, paling jenius, paling ambisius yang pernah ada di dunia, memiliki ambisi membangun kota di mana seluruh pengetahuan yang ada di seluruh dunia di sepanjang sejarah bisa diletakkan di dalam genggamannya. Mungkin kita akan bertanya-tanya, apa sebenarnya pentingnya pengetahuan bagi sang penakluk, raja dari segala raja? Padahal seluruh dunia sudah ada dalam genggamannya.
Kekuasaan Alexander melingkupi 5,2 juta kilometer, 22 negara tunduk hanya pada Alexander, sesuatu yang dalam sejarah manapun belum pernah dicapai seorang manusia. Dan ternyata ambisi Alexander datang dari kisah masa kecilnya, saat ia masih menjadi murid Aristoteles, salah satu filsuf terbaik manusia. Banyak yang percaya tidak ada satu manusia pun yang dapat memengaruhi Alexander selain gurunya sendiri, Aristoteles. Saat masuk ke usianya yang 16 tahun, Aristoteles menitipkan satu buku kepada Alexander. Buku itu adalah Iliad karya Homer. Sejak saat itu, Iliad tak pernah jauh dari sisi Alexander. Bahkan dalam perjalanan militernya melintasi Persia dan India, dia selalu membaca, merenungi, bahkan meyakini bahwa dirinya adalah Achilles, pahlawan setengah dewa yang masyhur karena keunggulan militernya. Ia tidak berangkat berperang hanya untuk menguasai bangsa-bangsa, melainkan untuk mengetahui dan mengamati hakikat mereka serta hukum-hukum yang mereka hidupi. Ketika akhirnya dunia benar-benar berada di bawah tapak kudanya, Alexander tahu semua kemenangan itu hanya bermakna jika diabadikan dalam sesuatu yang lebih abadi daripada kekuasaannya sendiri. Ia mendambakan pengetahuan, sebuah cita-cita sejak masa kecilnya untuk mengumpulkan semua pengetahuan. Di saat Alexander melihat sungai besar di timur, Alexander tidak puas hanya dengan kisahnya. Ia ingin tahu hulunya, arusnya, musimnya, juga kemana ia menyeret kapal jika dilawan. Saat Alexander memasuki kota-kota di Persia yang ia taklukkan, Alexander tidak hanya menghitung berapa banyak harta yang ia rampas. Saat ia menatap kota Achaemenida dengan seksama, arah matanya begitu tajam. Alexander Agung mempertanyakan apa sebenarnya mereka tahu, apa yang mereka simpan, apa yang membuat mereka bertahan selama berabad-abad. Hasratnya tumbuh begitu besar meluap-luap. Alexander bahkan mengumpulkan penutur bahasa asing di sekelilingnya, mendengar dengan seksama legenda mereka, menanyai mereka, memeras detail dari mulut mereka yang gemetar berhadapan dengan dirinya. Sampai akhirnya Alexander menjejakkan kakinya di pesisir utama Mesir. Alexander berdiri di atas tanah berpasir, menatap laut tengah yang biru tak terhingga. Hanya ada satu yang ada di benaknya. Bagaimana jika ia membangun kota yang didedikasikan sepenuhnya hanya untuk pertukaran pengetahuan, sekaligus memastikan bahwa dirinya adalah penguasa paling agung di Mesir. Alexander memerintahkan pembangunan Alexandria pada 331 sebelum Masehi di sebuah tanjung strategis antara Danau Mareotis dan Laut Tengah, dekat Delta Nil. Lokasinya dipilih dengan visi jauh ke depan, pelabuhan alami, tanah subur, dan posisi penghubung antara Mesir, Yunani, Persia, hingga India. Ia ingin kotanya menjadi pintu dunia. Alexandria dibangun dengan gagasan yang terasa modern, jalan-jalan lurus, pelabuhan ganda mercusuar Faros sebagai penuntun kapal, serta tanggul yang menghubungkan Pulau Faros ke daratan. Sejak awal, kota ini langsung menjadi magnet perdagangan dan gagasan. Kapal-kapal dari berbagai penjuru datang membawa barang, naskah, dan manusia-manusia dengan kepala penuh pertanyaan. Namun Alexander wafat muda di Babilonia pada usia 32 tahun. Kekaisarannya yang luas runtuh hampir seketika. Tanpa pewaris sah, para jenderal saling mencurigai dan akhirnya berperang. Pada 323 sebelum Masehi, kekaisaran pecah. Para Diadochoi mendirikan dinasti masing-masing. Di Mesir sendiri, Alexandria memasuki babak baru di bawah Ptolemeus Lagu. Tangan kanan Alexander yang kelak dijuluki Soter, sang penyelamat. Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan, apa yang sebenarnya ia selamatkan dari warisan Alexander Agung? Di bawah Ptolemeus, obsesi Alexander akhirnya dimanifestasikan. Ptolemeus tidak ingin Alexandria sekedar menjadi kota pelabuhan. Ia bermimpi menjadikannya altar tempat seluruh pengetahuan dunia dikumpulkan. Pengetahuan dari segala zaman, wilayah, dan pikiran manusia. Pada 295 sebelum Masehi, Ptolemeus memerintahkan semua naskah yang pernah ditulis manusia harus dikumpulkan di Alexandria. Tak peduli bahannya, usul-usulnya, atau seaneh apapun isinya. Teori kosmos, risalah alkimia, perhitungan bintang, hingga kisah dari negeri-negeri jauh, semuanya diterima dan dicatat. Semua itu telah dikumpulkan oleh Ptolemeus dari berbagai penjuru dan ia tidak menghemat biaya sedikit pun untuk memperolehnya. Bagi Ptolemeus, inilah puncak kejayaan Alexander. Kekuatan sejati bukan hanya menaklukkan dunia, tetapi menguasai cakrawala pikiran manusia. Dari sinilah perpustakaan agung Alexandria lahir sebagai penghormatan bagi Alexander Agung dan ambisi intelektualnya yang tak pernah selesai. Seiring pembangunan kompleks perpustakaan, Ptolemeus mengumpulkan para arsitek untuk terus menambahkan bangunan di atas fondasi sebelumnya. Aula, taman, menara, dan ruang diskusi saling terhubung oleh lorong-lorong beratap hingga ke pelabuhan utama, Ho Megaslimen.
Alexandria perlahan menjelma dari sekedar perpustakaan menjadi kota yang dirancang untuk berpikir. Ptolemaios menyadari bahwa ia membutuhkan satu otak utama di balik proyek ini. Ia menunjuk Demetrius Valerius, arsitek, ilmuwan, dan filsuf murid Aristoteles, untuk merancang pusat pengetahuan terbesar yang pernah dibayangkan. Bersamanya Fondasi Moision dibangun, lembaga riset dan komunitas ilmiah pada era Ptolemaik pada abad ketiga sebelum Masehi, rumah para muse, pelindung seni, dan pengetahuan. Sekitar 296 sebelum Masehi, Alexandria benar-benar berdiri sebagai kota impian Alexander. Lorong-lorong beratap mengelilingi Moseon memberi ruang bagi para filsuf dan ilmuwan untuk berjalan, berdiskusi, dan berdebat. Kolom-kolom tinggi berjajar, lampu minyak bergantungan, dan angin laut membawa aroma asin yang bercampur wangi bunga. Di pusat kompleks berdiri eksètra, aula setengah lingkaran tempat para ilmuwan duduk melingkar membaca dan menguji teori. Menjelang sore, cahaya memantul di marmer, langit berubah jingga. Di luar aula, rumah-rumah makan menjadi ruang pertemuan harian, tempat roti, anggur, dan percakapan terus berlanjut. Seluruh sudut perpustakaan terasa seperti keajaiban, tempat ilmu, mimpi, dan ambisi manusia bersatu di bawah langit biru Alexandria. Sungguh menakjubkan. Setelah tahun 296 sebelum Masehi, setiap kapal asing yang berlabuh di Alexandria diwajibkan menyerahkan semua naskah yang dibawanya. Di kota ini, buku menjadi mata uang baru. Pustakawan menyalin naskah tersebut, menyimpan versi asli di perpustakaan, lalu mengembalikan salinannya kepada pemilik. Dari tahun ke tahun, koleksi terus bertambah hingga mencapai puluhan ribu judul, jumlah yang tak tertandingi pada zamannya. Perpustakaan ini sejak awal dibangun oleh para raksasa intelektual, ilmuwan, filsuf, arsitek, dan orator terbaik yang dipilih dengan sangat selektif. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, murid Plato dan Aristoteles, matematikawan Athena, astronom dari timur, dokter dari Asia, pustakawan Mesir, semuanya berkumpul di Alexandria untuk satu tujuan, mewujudkan warisan intelektual Alexander Agung. Ambisinya bersifat universal, semua pengetahuan dikumpulkan, diperiksa, disalin, dan diurutkan tanpa pengecualian. Di rak-raknya, teks Mesir dan India berdampingan dengan risalah Babilonia dan Persia. Mitos, ilmu bintang, pengobatan, dan ajaran rahasia disatukan dalam satu ruang. Tidak ada gagasan yang ditolak, betapapun asing atau berbahayanya. Disinilah Kalimakus menyusun Pinakes, katalog besar perpustakaan. Para filolog membandingkan teks-teks kuno, para penyair menulis sekaligus mengurus koleksi. Teks tidak sekedar disimpan, tetapi benar-benar dipahami. Alexandria sedang membangun sesuatu yang belum pernah dicoba manusia sebelumnya. Tempat di mana seluruh rahasia dunia dikumpulkan dan dibuka bagi siapa saja yang berani menatapnya. Namun justru keajaiban inilah yang telah hancur. Bagaimana sesuatu sebesar ini bisa berakhir dan siapa yang menghancurkannya? Itulah kisah yang akan kita telusuri selanjutnya. Oktober tahun 48 sebelum Masehi, Alexandria terjebak dalam pusaran perang yang tidak pernah dibayangkan oleh para pendirinya. Terperangkap dalam badai kekacauan yang menandai babak paling gelap dalam sejarahnya. Kota pelabuhan yang megah itu tiba-tiba berubah jadi medan tempur ketika Julius Caesar, jenderal Romawi yang telah melintasi setengah dunia, masuk ke jantung Mesir dengan pasukan terkuatnya. Dia membawa sekitar 3.200 prajurit dari 2 legiun yang tidak penuh dan 800 kavaleri, ditambah 10 kapal perang dari Rhodes dan beberapa kapal sekutu dari Asia. Caesar datang ke Alexandria dalam situasi yang sudah bergejolak, di mana tahta Mesir sedang diperebutkan dua saudara dari dinasti Ptolemai, Ptolemaios ke-13 dan Cleopatra ke-7. Kedua penguasa hebat ini terlibat konflik sengit sejak lama, memecah seluruh Mesir hingga ke akar-akarnya. Caesar melihat gejolak itu sebagai peluang bagi dirinya untuk menguasai seluruh Mesir. Dengan hanya membawa ribuan prajurit, Caesar masuk seolah sebagai penengah, padahal di balik diplomasi, ia menyusun siasat untuk menancapkan pengaruh Romawi ke jantung Mesir. Caesar memilih berpihak pada Cleopatra dan dengan itu langsung memusuhi faksi Ptolemaios ke-13 beserta para penasehat istana seperti Pothinus dan komandan militer Achillas. Setelah kedatangan Caesar, dalam hitungan hari, situasi di Alexandria berubah menjadi kelam. Seperti yang diharapkan dari pemimpin terbaik dalam sejarah, setiap kekacauan yang terjadi justru dimanfaatkan Caesar untuk mempersempit ruang gerak lawan. Caesar mengunci diri di kompleks istana, menunggu lawan menyerang, lalu menggunakan peristiwa pengepungan sebagai dalih membakar armada pelabuhan. Dengan satu langkah,
ia menyingkirkan ancaman laut dan menimbulkan kepanikan di kubu Ptolemeus ke-13. Sang Jenderal Achillas tidak tinggal diam. Ia mengerahkan kekuatan yang jauh melampaui pasukan Caesar, sekitar 20.000 infanteri dan 2.000 kavaleri. Sebagian besar adalah bekas legiun Romawi yang pernah bertugas di Mesir pada masa Gabinius. Mereka bukan prajurit sembarangan, mereka mengenal taktik Romawi, disiplin Romawi, dan kelemahan Romawi. Dengan keunggulan jumlah dan pengetahuan itu, Achillas bergerak cepat mengepung Julius Caesar yang terjebak di sektor pelabuhan dan kompleks istana Alexandria. Situasi segera berubah menjadi mimpi buruk. Kerusuhan meledak di dalam kota, jalan-jalan sempit Alexandria menjadi perangkap mematikan. Pasukan Romawi diburu, disergap dari atap dan gang-gang kecil. Tidak ada garis depan yang jelas, hanya kekacauan, teriakan, dan ketegangan konstan. Caesar berada dalam posisi yang secara militer nyaris mustahil dipertahankan. Di tengah pengepungan itulah Caesar mengambil keputusan ekstrim, keputusan khas dirinya. Dingin, pragmatis, dan tanpa sentimen. Ia memerintahkan pembakaran armada kapal di pelabuhan timur. Tujuannya jelas, memutus jalur logistik dan menghalangi manuver pasukan Achillas yang mencoba menekan dari laut. Caesar memahami bahwa api adalah satu-satunya cara untuk mengubah keseimbangan dalam situasi terjepit seperti itu. Namun, ia juga tahu konsekuensinya. Kawasan pelabuhan Alexandria bukan hanya dipenuhi kapal dan gudang dagang. Di sana tersimpan tumpukan papirus dan naskah, buku-buku yang disimpan sementara, hasil sitaan, salinan, atau arsip yang belum dipindahkan ke kompleks utama. Semua itu sangat mudah terbakar. Caesar sadar, tetapi ia memilih untuk tetap melakukannya. Api menyambar cepat, gudang-gudang di tepi pelabuhan berubah menjadi obor raksasa. Asap tebal membumbung tinggi ke langit Alexandria, menutup mercusuar dan menggelapkan garis pantai. Penduduk kota berlarian panik, para pelaut berusaha melepaskan kapal dari dermaga, sementara kobaran api menjalar tak terkendali. Dalam kekacauan itu, tidak ada yang sempat memikirkan keselamatan naskah-naskah kuno. Para penjaga dan pustakawan hanya bisa menyaksikan dari kejauhan ketika api melahap gulungan-gulungan papirus yang disusun rapat. Tidak ada waktu, tidak ada tenaga, dan tidak ada otoritas untuk menyelamatkannya. Banyak koleksi yang tersimpan di gudang pelabuhan musnah sebelum sempat dipindahkan, hilang tanpa catatan, tanpa nama, tanpa pernah diketahui apa isinya. Plutarch pernah menggambarkan betapa besar kehancuran yang sedang terjadi. Saat itu puluhan ribu naskah hilang, sebagian besar tidak pernah bisa digantikan. Sejak hari itu, bayang-bayang kehancuran selalu membuntuti setiap langkah perpustakaan Alexandria, mengingatkan dunia bahwa tidak ada warisan yang benar-benar abadi ketika perang dan ambisi telah membakar peradaban hingga ke akarnya. Terpaksa oleh keadaan, ia membakar kapal-kapalnya sendiri, dan dari sanalah api itu menjalar dan menghancurkan perpustakaan besar. Achillas dan Pothinus menyusun siasat untuk menjatuhkan Caesar. Ketika rencana mereka tercium, Caesar membunuh Pothinus. Sementara Achillas berhasil melarikan diri dan mengobarkan perang secara terbuka di Alexandria. Sejak itu, pengepungan besar-besaran terhadap Caesar dimulai. Tentara kerajaan yang dipimpin Achillas menutup kanal air, tujuannya agar membuat pasukan Caesar kehabisan persediaan bersih. Tapi lagi dan lagi, Caesar tidak bisa dikalahkan. Justru saat Ptolemeus ke-13 pergi bergabung ke pihak Achillas dan rekan-rekannya, Caesar maju dan menaklukkan mereka. Sebagaimana dikisahkan oleh Plutarch, akhirnya setelah raja pergi bergabung dengan Achillas dan kelompoknya, Caesar maju menyerang dan menaklukkan mereka. Setelah perang usai, Ptolemeus ke-13 tidak pernah terlihat lagi. Dia tewas tenggelam saat mundur di fase akhir perang, sekitar tahun 47 sebelum Masehi. Cleopatra pun naik tahta, didukung penuh oleh Caesar yang kini keluar sebagai pemenang perang Alexandria di Mesir. Caesar tidak pernah menaruh peduli pada apa yang akan terjadi pada pengetahuan di Alexandria. Baginya, lembar-lembar papirus dan koleksi naskah di Alexandria tak lebih dari debu jika dibandingkan dengan ambisi yang membara di dadanya. Caesar adalah diktator terbesar dalam sejarah Romawi, seorang jenderal yang selalu haus kekuasaan dan kemenangan mutlak. Tidak ada ruang untuk kompromi, tidak ada waktu untuk merenungkan nilai warisan dunia jika kekuasaan dirinya terancam. Api yang membakar Alexandria menandai siasat perang Caesar, juga kesiapan menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Pasukan Caesar tidak ragu menebas, membakar, dan memporak-porandakan seluruh isi kota. Sosok Caesar dan legionnya menjadi bayang-bayang paling mengerikan bagi setiap negeri yang pernah ia lewati, termasuk
bagi Alexandria. Inilah momen yang paling sering disalahpahami dalam sejarah Alexandria. Yang terjadi bukan kehancuran total perpustakaan agung, tetapi luka pertama di mana hilangnya sebagian koleksi dalam sebuah keputusan militer darurat. Namun setelah momen ini, segalanya tidak pernah membaik di Alexandria. Paruh kedua abad ketiga Masehi menandai fase kehancuran paling brutal dan paling menentukan bagi Alexandria. Bukan sebagai perpustakaan semata, tetapi sebagai kota peradaban. Ini bukan lagi insiden tunggal seperti sebelumnya, melainkan rangkaian perang urban yang secara bertahap menghapus struktur fisik dan institusional yang menopang tradisi intelektualnya. Sekitar tahun 269 sampai 272 Masehi, Alexandria terseret ke dalam konflik besar ketika Zenobia, penguasa Palmyra, meluaskan kekuasaannya hingga Mesir. Pasukan Palmyra memasuki Alexandria sebagai bagian dari ambisi imperial yang menantang Roma. Penyerbuan ini tidak bersifat simbolik. Kota diluluh lantahkan, sistem logistik hancur dan kawasan-kawasan penting, termasuk distrik administratif dan ilmiah, ikut terdampak. Jika masih ada sisa-sisa infrastruktur pengetahuan yang bertahan sejak era Ptolemaic dan awal Romawi, maka fase ini adalah pukulan telak pertama yang merobohkannya secara fisik. Tidak lama kemudian, Alexandria kembali menjadi medan perang ketika Aurelian datang untuk merebut kota dari kendali Palmyra. Penaklukan ini jauh lebih destruktif. Aurelian memerintahkan penghancuran besar-besaran di distrik Bruceion, kawasan istana kuno tempat museum dan perpustakaan agung pernah berdiri. Sumber-sumber Romawi menyiratkan bahwa distrik ini praktis diratakan. Pada titik ini, bahkan jika masih ada bangunan yang dahulu terkait langsung dengan museum, hampir pasti hancur dan tidak lagi berfungsi. Kekacauan belum berakhir. Beberapa dekade kemudian, Alexandria kembali terjerumus ke dalam perang saudara ketika Domitianus memimpin pemberontakan melawan kekuasaan Romawi. Kota kembali dikepung, dipertahankan, lalu dihukum. Setiap siklus pemberontakan dan penaklukan memperparah kehancuran yang sudah ada, mengikis sisa-sisa kehidupan kota yang terorganisasi. Babak terakhir dari fase ini datang di bawah Diocletian pada akhir abad ketiga Masehi. Setelah memadamkan pemberontakan, Diocletian menghancurkan sebagian besar Alexandria sebagai tindakan represif. Ini bukan lagi kehancuran selektif, melainkan penghancuran sistemik. Kota yang pernah menjadi pusat dunia Helenistik berubah menjadi reruntuhan luas. Struktur administratif runtuh, jaringan intelektual terputus, dan tradisi keilmuan yang bergantung pada stabilitas negara tidak lagi memiliki ruang untuk hidup. Meski demikian, upaya membangun kembali The Great Library of Alexandria tetap dilakukan oleh para penerus kekuasaan. Namun tidak pernah lagi muncul ikatan batin, hasrat terhadap pengetahuan atau obsesi membangun peradaban seperti yang dahulu menyala dalam diri Alexander maupun Ptolemaios. Perpustakaan yang semula didirikan dengan cita-cita mengumpulkan seluruh pengetahuan sepanjang sejarah manusia, perlahan berubah menjadi sekedar lambang kekuasaan bagi penguasa pada masanya. Para penguasa berikutnya tampak lebih tertarik mewarisi simbol keagungan, bukan cita-cita besar tentang penyatuan pengetahuan dunia. Mereka membangun kembali dinding-dinding Alexandria tanpa pernah sungguh-sungguh memikirkan isinya, tanpa ruh kebijaksanaan, tanpa keberanian merangkul rahasia dunia, dan tanpa nyala api yang dahulu menjadikan perpustakaan agung Alexandria lebih dari sekedar bangunan megah di tepi laut Mediterania. Sekitar 438 tahun setelah Julius Caesar memporak-porandakan Alexandria, Ptolemaios ketiga, Euergetes, berupaya membangun kembali sebuah perpustakaan di distrik Bruceion. Perpustakaan ini dikenal sebagai Daughter Library, perpustakaan anak yang berlokasi di kompleks Serapeum. Namun, ukurannya jauh lebih kecil dan kemegahannya tak sebanding dengan perpustakaan agung Alexandria pada masa jayanya. Seiring berjalannya waktu, perpustakaan sisa ini pun semakin menyusut. Setiap konflik baru, setiap pergantian rezim terus menggerogoti ruang pengetahuan yang tersisa. Alexandria masih berdiri sebagai kota, tetapi tradisi intelektualnya hidup dalam kondisi yang rapuh, bergantung sepenuhnya pada stabilitas politik yang semakin langka. Kerentanan inilah yang kelak menjadi penentu ketika kekaisaran memasuki babak baru di bawah Kaisar Theodosius. Pada akhir abad keempat, arah sejarah Alexandria ditentukan bukan lagi oleh filsuf atau penguasa lokal, melainkan oleh satu keputusan politik besar di pusat kekaisaran. Tahun 379 Masehi, setelah kekalahan besar Romawi di Adrianople dan kematian Kaisar Valens, kekaisaran Romawi Timur berada dalam kondisi genting. Dalam situasi darurat itulah muncul satu nama yang segera mengubah segalanya, Theodosius. Diangkat sebagai Augustus di Timur, Theodosius mewarisi kekaisaran yang nyaris runtuh.
Ancaman barbar di perbatasan, krisis ekonomi, dan intrik elit membuat stabilitas hampir mustahil dipertahankan. Untuk menyatukan kembali kekuasaan yang rapuh, Theodosius memilih satu fondasi yang dianggap paling efektif, agama Kristen. Keputusan itu bukan sekedar soal iman, melainkan strategi negara. Dalam waktu singkat, Theodosius bergerak tegas. Pada tahun 380 Masehi, ia mengeluarkan Edict of Thessalonica, menetapkan ajaran Kristen Ortodoks sebagai satu-satunya agama resmi kekaisaran. Semua kepercayaan lain tanpa kompromi dinyatakan sebagai pagan. Sejak saat itu tidak ada lagi ruang abu-abu. Praktik keagamaan lama dilarang, simbol-simbol Yunani dan Mesir ditargetkan, dan gereja diberi otoritas penuh sebagai perpanjangan tangan negara. Di Alexandria, kekuasaan itu berada di tangan Theophilus, uskup yang terkenal keras dan tanpa toleransi terhadap warisan intelektual lama. Puncaknya terjadi pada tahun 391 Masehi, ketika dekret kekaisaran yang memerintahkan penghancuran seluruh kuil pagan dibacakan secara terbuka. Alexandria yang telah lama rapuh kembali terguncang. Theophilus membacakan perintah itu di hadapan massa, dan ketakutan menyebar cepat. Ketakutan akan dosa, ketakutan akan hukuman ilahi. Dalam sekejap, Alexandria berubah menjadi lautan manusia yang bergolak, merah dan penuh ketakutan. Saat itu ketakutan menekan dada setiap orang. Mereka takut berdosa, mereka benar-benar takut Tuhan akan menghukum mereka jika mereka tidak segera menghancurkan seluruh kuil-kuil pagan di Alexandria. Ribuan orang bergerak bersama mendaki lebih dari 100 anak tangga menuju Serapeum, masing-masing membawa batu, palu, dan beban moral yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Segera setelah mereka sampai, suara batu menghantam marmer, suara palu memecah patung, dan semua orang pagan di sana berlarian, bercerai-berai. Didukung oleh dekret kekaisaran ini, Theophilus memimpin masa fanatik ke Serapeum, melancarkan pukulan pertama terhadap patung Serapis. Para pengikutnya menghancurkan dan menjara. Sudah tidak ada yang tersisa di kuil Serapeum. Api dan amarah telah menghapus segala pengetahuan yang pernah dikumpulkan dari seluruh dunia. Setiap papirus yang dulunya datang dari lembah Nil, naskah yang dibawa pedagang dari Athena, risalah matematika dari Babilonia, tafsir bintang dari Persia, hingga kisah-kisah dewa dan ilmu pengobatan dari India, semuanya lenyap di lahap api. Setiap helai buku yang dulu direbus dan dicemur dengan sabar, setiap buku yang pernah menyimpan cerita manusia selama berabad-abad, saat itu menghitam dan mengepul ke atas langit. Di antara asap itu, di sudut-sudut rak, debu tinta, sisa kulit yang terbakar pelan, dan serpihan sejarah yang hilang begitu saja, tanpa perlawanan, tanpa suara, hanya meninggalkan keheningan panjang yang tak pernah bisa kita tebus kembali. 40 tahun setelah dekret Theodosius menghancurkan kuil-kuil pagan dan mengakhiri riwayat Daughter Library of Serapeum, Alexandria sama sekali belum membaik. Ia masih bergulat dalam masa akhir kejatuhannya. Kota yang dulu menjadi mercusuar dunia, kini terperangkap dalam kekosongan dan kecemasan yang tak kunjung reda. Tidak ada tanda kebangkitan, tidak ada gelombang baru yang membawa harapan. Kita tidak pernah tahu pasti mengapa kehancuran demi kehancuran selalu menimpa Alexandria. Meskipun dalam setiap bab sejarah akar persoalannya selalu politis, selalu ada saja perebutan kekuasaan, perubahan penguasa, ambisi raja dan jenderal yang datang dan pergi tanpa mau menyisihkan kekuasaannya demi pengetahuan yang lebih abadi. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa tidak seorang pun mau benar-benar menjaga kota ini? Tidak satu pun penguasa yang mewarisi obsesi dan mimpi besar Alexander. Semua orang seolah lebih sibuk mewarisi runtuhan daripada membangun peradaban, membiarkan warisan pengetahuan dan harapan abadi Alexandria larut bersama debu dan keheningan yang mengendap di lorong-lorong kota yang dulunya sangat indah. The Great Library of Alexandria tak lagi menjadi mercusuar pengetahuan. Perpustakaan itu terjebak dalam pergolakan politik dan peralihan kekuasaan. Berkali-kali berganti tangan antara Kekaisaran Romawi Timur, pemberontak, hingga akhirnya menghadapi gelombang baru penaklukan dari arah selatan. Alexandria menjadi semacam wilayah antara kehilangan pijakan masa lalu dan belum menemukan bentuk barunya. Saat memasuki pertengahan abad ke-7, tepatnya tahun 642 Masehi, pasukan Muslim di bawah komando Amr bin As menaklukkan Alexandria. Menurut kisah yang beredar dalam leksikon Ibnu Al-Kifti, suasana Alexandria saat itu sudah berbeda jauh dari abad-abad sebelumnya.
Alexandria telah berubah. Wajahnya saat itu sudah menua, dipenuhi bekas luka dari peperangan yang tidak pernah selesai. Perpustakaan terbesar itu sudah tak lagi riuh dengan pengetahuan. Perpustakaan Alexandria telah lama lenyap sebelum penaklukan Arab pada abad ke-7. Dua komponen utama perpustakaan Alexandria pada praktiknya telah mencapai akhir mereka lebih dari 2 abad sebelum orang Arab datang ke Mesir. Pada suatu masa di pertengahan abad ke-7, seorang bernama Yahya al-Nahwi atau John the Grammarian, cendekiawan Koptik yang menyimpan rasa penasaran besar terhadap kemegahan Alexandria yang kala itu jejaknya sudah seperti mitos. Yahya sedang mencari jejak masa lalu yang telah hilang, berusaha meraba warisan yang dulu pernah menjadikan kota ini pusat kebijaksanaan dunia. Ia ingin menemukan kembali secuil ingatan dari dunia yang telah tenggelam. Dalam pencariannya itu, ia menemui Amr bin As, penakluk muslim yang baru saja menguasai Alexandria. Ia berdiri di hadapan Amr, membawa permohonan yang tidak pernah diminta siapapun sebelum dirinya. Yahya tidak meminta emas, juga tidak meminta kekuasaan. Ia memohon untuk diberikan buku-buku hikmah, tumpukan naskah yang sudah berumur jauh lebih tua daripada siapapun yang ada di sana. Permohonan Yahya akhirnya sampai ke telinga Khalifah Umar di Madinah. Umar tidak butuh waktu lama untuk memahami konsekuensi di balik permintaan itu. Ia tahu semakin banyak orang yang dibiarkan bebas membaca, menafsirkan, dan berpikir di luar ajaran yang sudah dianggap mutlak, semakin besar pula ancaman terhadap fondasi ketaatan yang sedang dia bangun. Kebebasan seperti itu yang pernah menjadi jiwa Alexandria dipandang sebagai benih pembangkangan yang tidak boleh tumbuh di tengah masa penaklukan dan perluasan agama. Walaupun ada perdebatan dalam sejarawan modern yang menganggap bahwa pembakaran perpustakaan Alexandria sebagai legenda polemis karena tulisan sejarah yang terlambat, tapi dalam tulisannya dijelaskan mengenai buku-buku yang Anda sebutkan, jika apa yang tertulis di dalamnya sejalan dengan kitab Tuhan, maka buku-buku itu tidak diperlukan. Jika bertentangan, maka buku-buku itu tidak diinginkan. Karena itu, hancurkanlah semuanya. Akhirnya pada tahun 642 Masehi, buku-buku itu diangkut dari gudang perbendaharaan kerajaan, dibagikan ke pemandian-pemandian umum di Alexandria. Nasib buku-buku Alexandria mencapai titik akhirnya di tempat pembakaran pemandian umum. Api yang biasanya hanya menghangatkan air saat itu melahap kata demi kata, rumus demi rumus. Hari berlalu, lalu minggu, lalu bulan. Legenda menyebut 6 bulan penuh dibutuhkan hingga seluruh tumpukan itu habis, berubah menjadi abu yang terseret keluar bersama uap air. Tidak ada saksi yang mencatat judulnya, tidak ada tangan yang menahan lembar terakhir. Di pemandian-pemandian Alexandria itulah semuanya berakhir. Pada masa Umar bin Khattab, sistem politik yang membentuk kekuasaannya disebut Khilafah Rasyidiyah, suatu bentuk pemerintahan di mana khalifah bertindak sebagai pemimpin umat sekaligus kepala negara, dengan seluruh urusan agama dan dunia dipadukan dalam satu tangan. Legitimasi khalifah berdiri di atas bai'ah, sumpah setia rakyat dan tokoh-tokoh lingkaran utama. Dari sana kita mungkin tidak heran mengapa di bawah Umar, Alexandria diposisikan sebagai kota taklukan yang harus tunduk sepenuhnya pada pusat kekuasaan di Madinah. Setiap kebijakan diarahkan untuk memastikan kontrol penuh dan stabilitas di wilayah baru dengan jaringan birokrasi yang mulai matang pada masa itu. Umar dikenal keras dalam disiplin dan pengawasan moral publik, memastikan tidak ada ruang bagi warisan kebebasan atau tafsir bebas yang pernah menjadi jiwa Alexandria. Ia mendirikan diwan untuk mengatur tunjukan pasukan, memperkenalkan kalender Hijriah, dan memperluas kekuasaan kodi, para hakim yang menjalankan aturan hukum di seluruh wilayah kekaisaran. Untuk memilih penggantinya kelak, Umar bahkan membentuk dewan elektoral berbasis syuro, bentuk awal konsultasi politik yang mewarnai sejarah Islam. Umar tidak pernah ragu untuk menghancurkan warisan Alexandria jika memang itu bertentangan dengan prinsip yang ia amini. Oleh sebab itu, Umar menutup semua celah yang bisa memancing pemberontakan pemikiran, memerintahkan agar wilayah-wilayah kaya pengetahuan seperti Alexandria dipantau dengan ketat. Umar menghapus ruang untuk kebebasan tafsir, memaksa penduduk kota itu untuk melepaskan tradisi lama yang pernah membuat Alexandria hidup dan bercahaya. Itulah akhirnya, hasrat, amarah, ketakutan, dan kegelisahan semuanya bersatu dalam satu simpul sejarah yang sama. Di Alexandria, perpustakaan itu menjadi ironi terbesar dalam sejarah manusia. Sebuah bangunan yang diciptakan untuk menyimpan seluruh kisah dunia justru lenyap sebagai kisah tentang bagaimana dunia gagal menjaga dirinya sendiri. Sungguh menyedihkan. Alexandria tetap menjadi kota penting setelahnya, masih memiliki pelabuhan besar dan masih menjadi pusat administratif. Namun Alexandria bukan lagi pusat filsafat, sains, maupun arsip pengetahuan dunia. Pusat gravitasi intelektual justru bergeser ke tempat lain, Baghdad, Damaskus, dan Baitul Hikmah nantinya.
Kesalahan besar dalam narasi populer adalah mencari satu penjahat terakhir. Alexandria tidak hancur karena Khalifah Umar, tidak juga karena satu agama atau satu bangsa. Alexandria hancur karena kehilangan kondisi yang memungkinkan pengetahuan itu hidup. Stabilitas politik, patronase, toleransi intelektual, dan kontinuitas institusional. Ketika semua itu hilang, tidak perlu lagi api untuk menghancurkannya. Sejak pertama kali didirikan, setidaknya butuh 936 tahun untuk menghancurkan The Great Library of Alexandria sepenuhnya. Ironisnya, tidak ada satupun bangunan utuh yang bertahan. Fragmen tiang, pecahan mosaik, dan sisa fondasi yang tersembunyi di bawah kota modern Alexandria menjadi saksi bisu kejatuhan masa lalu. Setelah semuanya lenyap, manusia perlahan belajar dari luka yang ditinggalkan Alexandria. Kehilangan pengetahuan berarti kehilangan dunia. Dari runtuhan itulah muncul kesadaran baru yang menyebar ke segala penjuru. Di Baghdad berdirilah Baitul Hikmah. Di Cordoba dan Toledo, perpustakaan besar dibangun oleh para khalifah Andalusia. Di Konstantinopel, koleksi kekaisaran Bizantium tumbuh sebagai penjaga tradisi Yunani. Bahkan di Eropa Barat, katedral, biara, dan universitas seperti di Paris dan Oxford mulai merintis perpustakaan baru, mencoba menampung kembali serpihan-serpihan ilmu yang pernah hilang. Setiap generasi tanpa pernah benar-benar mengakui berusaha menambal apa yang telah direnggut waktu dari Alexandria, berharap bahwa dunia tak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Tapi meskipun begitu, kehancuran The Great Library of Alexandria tidak pernah bisa dipulihkan. Sisa-sisa runtuhan ini baru benar-benar ditemukan secara arkeologis pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Para arkeolog Gaston Maspero dan Mahmoud Bey memulai penggalian di kawasan Bruceion yang memang wilayah pusat kota kuno Alexandria, dan mereka menemukan puing-puing yang diyakini sebagai bagian dari kompleks Museum dan Serapeum. Hari ini, runtuhan perpustakaan terbesar di dunia itu hanya bisa disaksikan di dalam museum atau tumpukan batu di bawah tanah kota yang terus tumbuh. Tak ada yang benar-benar utuh, hanya jejak-jejak yang membisu menunggu untuk ditafsirkan kembali oleh generasi masa depan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan Alexander Agung lakukan ketika dia tahu bahwa mimpinya sudah sirna. Visi yang pernah membuat sebuah kota lahir dari pasir dan angin hancur di hadapan penguasa-penguasa baru yang lebih peduli pada kekuasaan daripada masa depan pengetahuan. Tidak ada lagi ruang bagi mimpi dan kegilaan yang dulu membuat Alexandria bersinar paling terang di dunianya. Kita pun hanya bisa bertanya-tanya, seandainya Alexander benar-benar bangkit dari kuburnya dan menyaksikan kehancuran ini, mungkin dunia tidak akan mampu menahan amarahnya. Mungkin di tangan Alexander, kemarahan itu akan menjadi badai yang meluluh lantakkan para penguasa rakus. Mereka yang menjadikan warisan peradaban sekadar trofi kekuasaan. Dan inilah akhir dari kisah The Great Library of Alexandria, perpustakaan terbesar yang pernah ada, yang dibangun di kota termegah di masanya, yang didedikasikan untuk penguasa paling agung, serta dibangun oleh orang-orang paling jenius, dan akhirnya dihancurkan oleh penguasa-penguasa paling hebat setelahnya. Terima kasih.